Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 4712434 dari kelas 2B. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan praktikum Network Address Translation atau NAT yang meliputi Static NAT, Dynamic NAT, dan Port Address Translation atau NAT Overload menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Sebelumnya, saya akan menjelaskan topologi yang saya buat. Topologi ini terdiri dari satu router yang menghubungkan jaringan LAN dan jaringan luar. Fast Ethernet 0 digunakan sebagai inside interface, sedangkan Fast Ethernet 10 digunakan sebagai outside interface. Nah, langkah pertama adalah mengonfigurasi IP address pada router serta menentukan interface NAT inside dan outside. Konfigurasi ini dilakukan di router. Untuk interface FA00, saya menetapkan IP-nya yaitu 92.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu saya set menjadi NAT inside. Lalu saya akan mengaktifkan interface-nya. Selanjutnya, saya akan menetapkan IP address pada interface FA10. Pada interface FA10, saya menetapkan IP-nya yaitu 203.0.113.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu saya set menjadi NAT outside. Lalu sama seperti tadi, kita mengaktifkan interface-nya. Selanjutnya kita atur IP pada PC. Ini 192. Dengan subnet. Lalu gateway-nya yaitu 192. Lalu PC kedua sama seperti tadi. Begitupun dengan server. Kita mengatur IP-nya juga. Dengan gateway 192.168.1.1.
Selanjutnya, saya akan melakukan konfigurasi static NAT di mana satu IP private dipetakan ke satu IP public secara tetap. IP private 192.168.1.10 akan dipetakan ke IP public 203.0.113.10. Perintahnya yaitu IP NAT inside search static Setelah itu, kita akan melakukan pengujian. Tapi sebelum itu, kita mengatur IP pada PC luar ini. Untuk pengujian ini, saya melakukan ping dari PC luar ke PC public 203.0.113.10. Nomor di sini. Setelah mengeping, kita akan mengecek tabel NAT untuk memastikan translasi berhasil. Dengan perintah show IP NAT translation. Terlihat bahwa static NAT telah berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah konfigurasi dynamic NAT yang menggunakan pool IP public untuk menerjemahkan IP private secara dinamis. Pertama-tama, kita akan mengonfigurasi IP router dan menentukan NAT inside dan NAT outside-nya. Untuk interface FA00, kita menentukan IP-nya sebagai berikut. Lalu saya set menjadi NAT inside. Lalu kita mengaktifkan interface-nya. Lalu masuk lagi ke interface FA10. Dengan IP sebagai berikut.
Lalu kita set menjadi NAT outside. Lalu kita mengaktifkan interface-nya. Lalu kita membuat access list untuk menentukan jaringan LAN yang akan di-NAT. Kemudian saya membuat pool IP public yang akan digunakan oleh Dynamic NAT dengan perintah sebagai berikut. Lalu kita menggabungkan access list dengan pool NAT yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan memberi IP pada PC. Lalu kita akan melakukan pengujian Dynamic NAT. PC di jaringan LAN melakukan ping ke PC luar. Setelah itu, kita mengecek tabel NAT. Coba. Terlihat bahwa IP private diterjemahkan ke IP public dari pool secara dinamis. Berikutnya adalah konfigurasi port address translation atau NAT overload, di mana
Banyak IP private menggunakan satu IP public dengan bantuan nomor port. Langkah pertama tentunya kita mengkonfig IP router dan menentukan NAT inside dan NAT outside. Di sini eh, pada interface EVA00 saya menetapkan IP-nya sebagai berikut dengan sebagai NAT inside, lalu saya mengaktifkan interface-nya. Kemudian pada interface EVA10 saya menetapkan IP address-nya sebagai berikut. Lalu saya set menjadi NAT outside, lalu saya mengaktifkan interface-nya. Kemudian saya membuat access list untuk jaringan LAN. Kemudian saya mengaktifkan NAT overload menggunakan interface fast Ethernet 10 dengan perintah sebagai berikut. Kemudian kita akan melakukan ping pada PC LAN secara bersamaan ke jaringan luar. Setelah mengeping, kita akan mengecek tabel NAT. Terlihat bahwa semua IP private diterjemahkan ke satu IP public yang sama dengan nomor port yang berbeda, menandakan path berjalan dengan baik. Dari hasil praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa static NAT bersifat tetap, dynamic NAT bersifat sementara menggunakan pool IP, sedangkan port address translation paling efisien karena banyak host dapat berbagi satu IP public. Demikian video praktikum konfigurasi network address translation. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.